Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu dosen dan teman-teman semuanya yang di rumah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Inasa Rizky Baiti dan rekan saya Anissa Putri Rahayu akan menjelaskan materi tentang pengolahan data. Langsung saja yang akan kita bahas pertama adalah 1. Min, yang kedua ada median, modus, dan cara penyajian data. Yang pertama, kita bahas tentang min dulu ya. Min dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata dari data, maka terlebih dahulu harus dihitung jumlah seluruh data, kemudian dibagi banyaknya data. Sudah terlihat ya di situ rumus untuk mencari min. Yang pertama, X itu nilai rata-rata, kemudian nilai data ke I dibagi banyaknya data atau N. Kita menuju soal latihan tentang min. Diketahui hasil ulangan matematika siswa kelas 6 yaitu 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7, 8, 9, 8. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Caranya, langkah pertama, urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar menjadi 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, dan 10. Nah, setelah data terurut, barulah kita menentukan jumlah data dan banyak data. Menjadi jumlah data totalnya 75 dan banyak datanya ada 10. Nah, banyak data dari mana? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehingga banyak data menjadi 10. Kemudian masukkan ke dalam rumus 75 ini jumlah data dibagi banyaknya data sama dengan 7,5. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 adalah 7,5. Kemudian median. Median adalah data tengah setelah data diurut. Ini perlu digarisbawahi, jika kita harus mengerjakan median, perlu diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini langkah pertama, menentukan atau mencari median adalah dengan mengurutkan dari yang paling kecil. Cara mencari median ada dua cara. Yang pertama, cara mencari median data ganjil. Ini rumusnya N plus 1 per X, N plus 1 per 2. Ini median, N banyak data, X itu nilai data. Nah, dari rumus di atas, maka cara mencari median dengan banyak data ditambah 1, kemudian dibagi 2. Itu untuk median data ganjil. Yang kedua, cara mencari median data genap. Rumusnya Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 per 2. Contoh. Ya, contoh soal median. Ini kita ambil contoh soal median untuk rumus yang kedua. Bilangan genap ya. Hitunglah median dari nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80, 100, 70, 80, 85, 70, 80. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Ini yang terkecil 60, kemudian diurutkan sampai yang terbesar 100. Kemudian kita hitung banyaknya data atau N. Ada 16. Nah, terus dimasukkan ke dalam rumus. M sama dengan Xn per 2 plus ditambah Xn per 2 tambah 1 per 2. N-nya ada 16, masukin 16 per 2 ditambah X16 per 2 tambah 1 sama dengan X8 ditambah X8 plus 1 per 2. Jadi X8 plus X9
per 2. Nah, data ke-8 atau X8 itu kan 80. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. Kemudian data ke-9 juga 80. 80 ditambah 80 dibagi 2. Median sama dengan 160 dibagi 2 sama dengan 80. Jadi, median dari nilai matematika kelas 6 adalah 80. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Anissa Putri. Oke, selanjutnya ada modus. Modus dari sekumpulan data ialah objek yang paling sering muncul atau objek yang frekuensinya tertinggi. Adapun contoh soalnya yaitu 1. Diketahui tinggi badan siswa kelas 6 sekolah dasar sebagai berikut. Ini satunya dalam sentimeter ya. Ada 140, 135, 135, 130, 125, 130, 130, 150, 110, 115, 130, 135, 135, 130, 140, dan 130. Tentukan modus dari data tersebut. Oke, dari data tersebut kita dapat diketahui bahwa siswa yang paling banyak memiliki tinggi badannya adalah 130. Jadi, modus data tersebut adalah 130. Selanjutnya ada tabel. Di sini hasil ulangan siswa kelas 6 SD Taruna adalah seperti pada tabel di samping. Tentukan modus dari data tersebut. Oke, tadi contohnya dari data-data yang diuraikan. Sekarang ada yang di tabel. Jawabannya, dari tabel tersebut terlihat bahwa frekuensi yang paling banyak adalah nilai 70. 70 ini paling banyak siswa. Jadi, modus dari data tersebut adalah 70. Selanjutnya ada penyajian data. Dari data tersebut, kita menggunakan tabel frekuensi. Kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Penyajian data pertama yang akan dibahas adalah diagram lingkaran. Oke, selanjutnya kita membahas tentang diagram lingkaran terlebih dahulu. Dalam penyajian bentuk diagram lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu bentuk derajat dan bentuk persen. Dalam derajat, kita beri contoh satu dulu, yaitu berat 40 kg sama dengan 6 per 60. 6 itu kita dapat dari frekuensinya. Per 60 adalah jumlah siswa, dikali 360. 360 adalah derajat dari lingkaran, sama dengan 36 derajat, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk diagram lingkaran dalam bentuk persen, sama seperti tadi, menggunakan persen. Persen yaitu 100%. Berat badan 40 kg sama dengan 6 per 60, 6-nya itu dari frekuensi, per 60-nya dari jumlah siswa dikali 100%, sama dengan 10%, dan seterusnya. Selanjutnya ada diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Sedangkan dalam diagram garis, hanya perlu menarik garis dari titik yang telah disesuaikan. Di sini ada contohnya, yaitu dari titik sini 40 kilo ke 41, kita tarik garis, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada diagram batang. Untuk pembuatan diagram batang ini cukup lebih mudah dibanding dengan diagram lingkaran. Kita hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada contoh keterangan datanya dan diagram batangnya. Nah, cara membuat diagram batangnya yaitu kita menentukan sumbu X dan Y terlebih dahulu. Untuk sumbu Y, kita menggunakan frekuensi, dan frekuensi yang paling banyak ada 18. Jadi kita membuatnya hanya sampai titik 18, agar tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, di sumbu X, kita menggunakan
keterangan data dari berat badan yang ada di sini. Berat badannya jangan lupa diurutkan terlebih dahulu. Ada 40 kilo, 41, 42, 43, dan 44 kilo. Nah, selanjutnya kita ambil contoh dari 40 kilo untuk menggambar batangnya. Kita ambil titik dari 0 sampai titik ke 6, karena di 40 kilo ini frekuensinya 6. Jadi, membuatnya hanya sampai titik ke 6. Tarik garis. Oke. Setelah itu, kita bisa memberi warna pada batangnya atau memberi arsiran. Dan dilakukan berulang untuk membuat diagram yang sama, sesuai dengan ketentuan dari data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami banyak kesalahan dari tutur kata dan cara penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.